Tim konon katanya pun akhirnya memberanikan diri dan masuk ke dalamnya. Benar saja pemirsa, baru membuka pintu, energi negatif yang begitu kuat seolah memenuhi bagian dalam ruangan itu. Setelah menjalani eksplorasi di beberapa lokasi di Benteng Pendem, tim konon katanya pun kembali mencari titik-titik yang konon katanya angker di dalam Benteng Pendem Ambarawa ini. Bentengnya lumayan sangat besar ya pemirsa, kalau kita lihat nih. Bisa dilihat dari panjangnya bangunan ini. Sangat besar sekali pemirsa. Di sebelah sini tidak ada pintunya ya pemirsa. Benteng di sebelah sini juga nggak beratap pemirsa ya. Kalau pemirsa lihat lantai 2 dan 1, yang tersisa cuma bangunan-bangunan doang pemirsa. Yuk kita ke lokasi sebelah sana pemirsa. Di sini lantai 2-nya masih beratap ya pemirsa, dan berjendela, nggak kayak yang tadi. Ada suara seperti seng yang terkena angin pemirsa, sangat jelas sekali bunyinya kalau pemirsa dengar ya. Itu kalau kita pemirsa ada yang menjulur ke bawah, bentuknya sangat mengerikan. Saya nggak tahu seperti apa kalau malam hari di sini. Pastinya sih angker banget ya pemirsa ya. Beda sekali pasti suasananya kalau malam hari. Di sini ada gapura dan itu pintunya yang sangat tinggi, sangat berlumut gapuranya ini. Mungkin karena umurnya yang sudah lama sekali makanya sampai dipenuhi oleh lumut seperti ini pemirsa. Sepertinya saya harus masuk ke dalam sini. Dindingnya dipenuhi lumut kalau kita lihat nih, lantainya juga basah dan berlumut. Saya merasa agak merinding pemirsa di sini karena hawanya beda ya. Mungkin di sini agak pengap, makanya lantai-lantai berlumut juga. Jadi beda hawanya. Kalau kita lihat atapnya juga masih kokoh ya pemirsa, walaupun lembab tapi atapnya kokoh gitu pemirsa. Yuk kita ke sana pemirsa. Jendelanya sudah mulai lapuk ya. Kalau kita lihat di sini juga ada pintu yang terbuat dari bambu. Bagian bawahnya udah rusak nih pemirsa dan dikunci. Sangat gelap sekali di dalam kalau saya lihat nih. Sangat lembab dan banyak genangan air di sana. Suasananya gak enak banget pemirsa di sana. Saya penasaran dengan apa yang ada di dalam. Sepertinya saya akan masuk dari pintu yang ada di sana pemirsa. Wah, di sini hawanya benar-benar menyeramkan ya pemirsa. Beda sekali kalau pemirsa lihat, sangat berlumut dan gelap. Meski di siang hari aja saya merasa merinding gitu. Gimana kalau malam hari saya nggak kebayang pemirsa. Temboknya juga udah pada hancur, udah pada retak. Ditambah ada akar-akar pohon yang memenuhi dinding-dinding ini pemirsa kalau pemirsa lihat. Atapnya juga udah banyak yang bocor ya kalau kita lihat nih pemirsa. Hingga di dalam sini jadi agak becek. Sangat menyeramkan di sini suasananya. Mungkin jika eksplorasi di malam hari pasti berbahaya dan beda sekali vibe-nya pemirsa. Hawanya pasti beda sekali, jadi merinding pemirsa. Kalau saya lihat kondisinya seperti ini pada saat malam hari pasti beda pemirsa. Sepertinya saya harus cepat-cepat keluar pemirsa dari sini. Karena perasaan saya udah mulai gak enak pemirsa. Sepertinya saya harus menghentikan eksplorasi sampai di sini ya pemirsa. Dari hasil eksplorasi, tim konon katanya bahwa Benteng Pendem yang berada di Ambarawa memang terkesan tidak terawat dengan kondisi benteng yang rusak termakan oleh zaman. Ketika melangkahkan kaki menuju ke benteng, tim konon katanya memang langsung merasakan sejuknya hawa dingin di kawasan Ambarawa tersebut. Bagaimana tidak, di Ambarawa memang merupakan daerah yang berada di dataran tinggi hingga memungkinkan udara di daerah tersebut begitu dingin. Ditambah pula dengan lebatnya air hujan yang turun, menambah dinginnya udara yang menusuk kulit tim konon katanya saat menelusuri Benteng Pendem.
Ketika melihat area sekeliling benteng pendem Ambarawa memang dipenuhi dengan area persawahan di mana jauh juga dengan perkampungan warga. Hal ini memang menjadi alasan lantaran benteng peninggalan kolonial tersebut kini menjadi tempat lembaga pemasyarakatan ataupun LP di mana dihuni oleh beberapa narapidana. Tim konon katanya pun akhirnya memberanikan diri dan masuk ke dalamnya. Benar saja pemirsa, baru membuka pintu, energi negatif yang begitu kuat seolah memenuhi bagian dalam ruangan itu. Bagaimana tidak, suasananya yang begitu gelap, lembab, kotor, menyeramkan, serta dipenuhi akar-akar di dinding membuat ruangan tersebut seolah dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib sang penunggu bangunan itu. Mengenai sejarah lengkap dari benteng pendem ini, konon katanya benteng pendem atau dulunya bernama Benteng Fort William I yang terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang mulai dibangun tahun 1834 dan selesai tahun 1845. Bangunan kuno yang dulunya jauh dari permukiman ini konon awalnya dibangun untuk kepentingan VOC, di mana digunakan untuk mengamankan pengangkutan hasil bumi yang melimpah dan perlu dukungan aparat militer. Terkait hal itu, konon katanya didirikanlah sebuah benteng pertahanan guna menampung personil tentara dalam jumlah yang cukup besar. Letak Ambarawa yang berada di tengah-tengah jalur Magelang-Semarang pun konon juga dianggap strategis sebagai lokasi pengamanan. Hampir 11 tahun Belanda merintis pembangunan benteng yang diberi nama Benteng Fort William I. Tentunya dalam proses pendiriannya tersebut melibatkan ribuan kaum pribumi yang dipaksa bekerja tanpa upah sepeser pun. Hingga tahun 1845 berdirilah benteng yang kokoh sekaligus angkuh yang tak sembarangan orang diizinkan memasukinya. Memang agak susah menelisik manfaat bagi militer Belanda benteng pendem di tahun 1845 tersebut. Namun yang pasti, mulai tahun 1853 hingga 1927, konon katanya digunakan sebagai barak tentara Knil. Yang unik pada bangunan ini terdapat ratusan jendela berukuran besar, di mana diduga bangunan kokoh tersebut dipakai untuk penyimpanan logistik. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, konon katanya benteng ini tercatat pernah menjadi tempat pertahanan terakhir bagi tentara sekutu saat digempur oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pimpinan Kolonel Sudirman di tahun 1945. Dengan strategi supit udang, militer bule yang dilengkapi senjata canggih pada waktu itu berhasil dipukul mundur. Kejadian berawal dari kedatangan tentara sekutu yang di dalamnya terselip pasukan Nica pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana mereka bermaksud mengurus tawanan perang di Jawa Tengah.